Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kali ini tentang kapasitor. Jadi masih kapasitor yang kemarin kita sudah membahas tentang struktur kapasitor itu seperti apa beserta fungsinya. Selanjutnya cara kerjanya ya, sekaligus cara kerjanya. Sekarang kita akan membahas bahan dielektrik dari kapasitor. Jadi bagaimana cara kerja bahan dielektrik dari kapasitor akan kita bahas pada video kali ini. Poin yang pertama, di situ let's take a look how the dielectric can increase the capacitor of the capacitance of capacitor. Jadi bagaimana bahan dielektrik ini dapat meningkatkan kapasitansi dari sebuah kapasitor. Jadi bahan dielektriknya yang ada di tengah ini ya. Ini bahan dielektriknya. Nah, sesuai yang kita pelajari kemarin di struktur pada video sebelumnya, di struktur kapasitor yang pinggir-pinggir ini adalah plat metal atau logam, yang tengah ini adalah bahan dielektrik. Jadi bagaimana dia bisa meningkatkan nilai kapasitansi dari sebuah kapasitor. Nah ini, a dielectric contains molecules that are polar, which mean that they can change their orientation based on the charge on the two plates. Jadi jadi bahan dielektrik ini mengandung molekul-molekul yang bisa terpolarisasi. Polar itu maksudnya di sini adalah bisa terpolarisasi. Jadi dia bisa selanjutnya di mana molekul-molekul tersebut bisa mengubah. Jadi bisa mengubah orientasinya berdasarkan muatan pada kedua plat. Jadi muatan di sini kebetulan yang sebelah kiri ini adalah muatannya positif. Ini positif muatannya, yang sebelah kanan negatif. Jadi molekul-molekul yang bersifat polar atau bisa terpolarisasi ini dia bisa mengubah orientasinya, arahnya berdasarkan muatan pada kedua plat kapasitor ini. Kalau di gambar kita sekarang adalah yang sebelah kiri positif, yang sebelah kanan negatif. So, the molecules align themselves with the electric field in such a way, enabling more electrons to be attracted to the negative plate, while repelling more electrons out of the positive plate. Jadi maksudnya, maka molekul-molekul yang bersifat polar itu dengan kondisi seperti gambar di bawah ini ya, align themselves akan meluruskan atau menyesuaikan with the electric field dengan muatan listrik. Jadi kemarin kan kalau di sini terbangun ion-ion positif dan di sini yang negatif, maka timbul medan listrik atau electric field karena ada gaya tarik menarik antara plat yang mengandung ion positif dan negatif. In such a way sehingga memungkinkan elektron-elektron bisa tertarik, jadi ada elektron tambahan ekstra elektron ya, tertarik pada plat negatif. Coba kita lihat, aslinya gambarnya seperti yang di kiri. Jadi dia random lah. Jadi arah dia random seperti ini. Random yang gambar sebelah kiri untuk molekul-molekulnya dia random. Begitu dia di platnya ini ada muatan positif dan muatan negatif, maka terjadi medan listrik dan molekul-molekulnya bisa align tadi, bisa menyesuaikan posisinya. Kalau di sebelah kanan ini adalah negatif platnya, maka dia ketemu dengan molekul
dengan muatan positif, berlawanan ya. Ini positif, ini negatif, ini positif, negatif, positif, negatif, sampai ke bawah semuanya seperti itu. Kalau molekul yang ionnya negatif akan ketemu dengan plat yang positif. Ini positif, negatif, positif, negatif. Ya, yang berbeda nggak mungkin sama. Kalau sama kan tolak menolak. Nah, yang ini saling tarik menarik. Ya, mereka akan menyesuaikan posisinya berdasarkan medan listriknya. Sesuai dengan positifnya mana platnya, yang negatif mana platnya, maka disitulah molekul akan menyesuaikan arahnya, menyesuaikan muatannya. Jadi seperti itu. Dengan kondisi gambar seperti yang kedua, yang sebelah kanan, maka akan memungkinkan. Logikanya kan kalau plus min di sini molekulnya yang positif ketemu dengan negatif, ya maka memungkinkan elektron-elektron dari luar, Kita lihat yang plat negatif ini, plat nomor 1 di sini. Satu, ini plat nomor 2. Plat nomor 1 akan menarik elektron-elektron masuk lagi. Karena ada ini molekulnya dielektrik ini, yang positif ini. Jadi yang positif semuanya akan menarik elektron tambahan dari luar. Ya, ini menarik, tambah lagi elektronnya di sini. Minus tambah lagi elektron-elektronnya akan masuk ke sini lagi, tambah banyak. Sementara more electron out of the positive plate. Nah, dengan kondisi seperti ini yang pada plat nomor 2 yang positif itu elektronnya keluar. Elektronnya keluar. Jadi seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Karena di sini yang positif ketarik, otomatis yang negatif keluar di sini. Yang negatif keluar. Nah, yang negatif keluar. While repelling more electron out of the positive plate. Jadi dia mengeluarkan dengan kondisi seperti ini ya. Ada muatan pada molekul yang bersifat polar tadi dengan kondisi posisi seperti gambar yang sebelah kanan ini, maka elektron-elektron akan keluar. Kalau yang sebelah kanan ini yang di plat negatif ini, elektronnya malah masuk karena dibantu oleh molekul, positifnya molekul. Ya, muatan positifnya molekul, maka elektron tertarik masuk. Nah, kalau ini karena molekulnya yang sebelah yang mendekati plat positif ini adalah negatif, maka yang negatif keluar. Kan negatif ketemu negatif, dia akan tolak menolak kan, jadi seperti itu. Ya, jadi yang negatif keluar. Yang plat sebelah kanan ini yang nomor 1 justru yang negatifnya masuk. Ya, ini kata kuncinya, yang elektronnya dia tertarik masuk, dan untuk yang plat positif elektronnya akan dikeluarkan, repelling more electrons out itu dikeluarkan. Jadi seperti itu. Jadi menambah muatan negatif pada plat negatif dan mengeluarkan muatan negatif pada plat positif. Jadi seperti itu. Jadi muatannya akan bertambah. Nilai kapasitansinya akan bertambah. Nah, ini selanjutnya. So, once the capacitor is fully charged, jadi pada saat kapasitornya sudah terisi penuh, sudah dicas atau di-charging penuh, if we remove the battery, jadi kan ini tadi ada baterainya di sini. Di bawah ini yang sekarang diganti LED itu ada baterainya, ada di video sebelumnya ya kabarnya ya. It will hold the electric charge for a long time. Nah, maka kapasitor ini akan mempertahankan muatan listrik dalam waktu yang lama. Jadi bisa nyimpen listrik gitu, kapasitor sudah dicas, sudah disambungkan dengan baterai atau disambungkan dengan power supply, maka kapasitor tersebut akan menyimpan muatan listriknya. Acting as energy storage. Dia akan berfungsi sebagai penyimpan energi listrik dalam hal ini ya. Selanjutnya, now if we shorten the two ends of capacitor through a load,
Jadi pada saat kita memberikan beban pada kedua kaki kapasitor, load load ini beban ya, load ini beban. Shorten the two end of the capacitor. Jika kita menghubungkan kedua kaki kapasitor dengan beban, a current will start flowing through the load. Maka arus akan mengalir melalui beban tersebut. Contohnya di sini LED ya, bebannya LED. Jadi bebannya LED ini contohnya bebannya LED. Nah, pada saat kita hubungkan kedua kaki kapasitor dengan LED, maka arus akan mengalir. Dalam hal ini gambarannya adalah ion-ion negatif ini. Ion-ion atau ya muatan yang negatif ini akan keluar dari plat yang nomor 1. Ini plat nomor 1, plat negatif, dan plat yang mengandung muatan positif nomor 2. Jadi ini akan keluar melewati beban tersebut. Nah, kalau LED dilewati ion negatif ya atau elektron, maka LED akan menyala. Poin yang ketiga, the accumulated electrons from the first plate will start moving to the second plate. Jadi elektron-elektron yang terkumpul di sini, semua tadi elektron-elektron akan keluar, akan berjalan atau akan keluar Pak ke plat yang nomor 2 atau plat positif. Dia akan ke sini terus melewati ini. Nah, ini perjalanannya elektron masuk ke plat yang positif. Nah, ini yang negatif ya, negatif. Jadi elektron-elektronnya. Until both plates become back again electrically neutral. Jadi ini akan mengalir terus elektron-elektron ini melewati LED ya, ini bebannya LED sampai kedua plat bersifat netral. Jadi muatannya netral. Jadi balik seperti awal video yang sebelumnya. Anda lihat di gambar video sebelumnya, kalau belum diapa-apain kapasitor, maka kedua plat akan bersifat netral. Jumlah ion positif dan negatifnya sama. Jadi itu maksudnya netral. Saya ulangi lagi, maksudnya netral adalah jumlah ion atau muatan positif dan negatif pada kedua plat sama. Itu yang dimaksud netral. Nah, ini ada kurva, ada gambar charging and discharging of capacitor. Jadi charge dan discharge-nya, pengisian dan pengosongan. Pengosongan itu discharging, ini pengosongan, boleh diartikan pengosongan. Pengosongan. Charging atau charge ini ya pengisian. Jadi pengisian kapasitor dan pengosongan kapasitor. Kita lihat untuk charging. Nah, ini yang charging ya. Yang naik ini charging. Nah, ini charging atau pengisian. Jadi kurvanya bersifat eksponensial. Ya. Ini eksponensial. Sumbu X-nya ini time atau waktu ya. Waktu. Sumbu Y-nya ini charge. Jadi muatan yang ada di dalam kapasitor. Jadi kalau kita lihat bisa di sumbu Y ini bisa muatan, bisa tegangan, bisa boleh. Jadi ini kalau charging dia naik secara eksponensial, pada titik tertentu dia akan sama. Jadi mentok sudah ini. Ini yang di sini adalah mentok tegangannya. Jadi nggak bisa nambah lagi, umpamanya disuplai 10 volt. Jadi dia akan mentok 10 volt di sini atau hampir mendekati 10 volt. Nah, kenaikannya secara eksponensial. Begitu juga discharging. Kalau charging tadi kita hubungkan dengan baterai atau power supply ya. Ini ya yang naik ini 1 2 3 naik ini. Nah, untuk discharging atau pengosongan itu pada saat kita hubungkan dengan LED atau beban tadi. Nah, dari atas sudah ada tegangannya ya di sini ya. Dia turun dan turunnya secara eksponensial ini sampai ke bawah.
Ini discharging atau pengosongan. Ini kurvanya. Ini umum semua kapasitor karakteristiknya seperti ini. Charging dan discharging. Naiknya secara eksponensial, begitu juga turunnya dia secara eksponensial, tidak linier. Naik turunnya tidak linier, tapi eksponensial. Oke, untuk cara kerja dielektrik sampai di sini pada video kali ini. Kita lanjutkan pada video selanjutnya, yaitu aplikasi-aplikasi dari kapasitor. Terima kasih banyak.